Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Fauzia, mahasiswi keperawatan B21 Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada anak usia toddler. Silakan menyaksikan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada anak dengan usia toddler, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan alat. Persiapan alat meliputi timbangan bayi atau anak, pengukur tinggi badan, tensimeter khusus anak, termometer, meteran atau medline, senter, serta format pengkajian DDST atau KPSP. Selanjutnya adalah melakukan persiapan klien. Ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencuci tangan, mengidentifikasi klien, menjelaskan tujuan dan manfaat tindakan, memberikan inform konsen, serta menjaga privasi klien. Sebelum melakukan tindakan, maka perawat diharuskan untuk melakukan cuci tangan untuk mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, perkenalkan saya Nikma, perawat baru di sini. Iya, Bu Nikma. Oke, ini atas nama Ibu siapa? Ibu Nina. Ibu Nina. Untuk adiknya namanya siapa Bu? Aisyah Putri Lestari. Aisyah, Di Aisyah nih. Iya. Tanggal lahirnya 19 Januari 2019. 19 Januari 2019. Berarti sekarang usianya 2 tahun. Iya, benar. 2 tahun. Untuk ASI-nya sudah disapi atau dilepas? Udah saya lepas. Sudah dilepas. Untuk makannya gimana Bu? Enak? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang keluhannya apa? Nggak ada keluhan, Bu. Cuman Nggak ada keluhan, berarti aja. untuk kontrol rutin aja ya? Iya. Oke. Monggo ke ruang pemeriksaan. Oh, iya. Setelah melakukan anamnesa, dilanjutkan dengan pengukuran berat badan. Rata-rata pertumbuhan berat badan toddler adalah 1,8 sampai dengan 2,7 kg per tahun. Rata-rata berat badan anak usia 2 tahun adalah 12,3 kg. Pada usia 2,5 tahun, berat badan toddler mencapai 4 kali berat lahir. Selanjutnya dilakukan pengukuran tinggi badan. Rata-rata tinggi anak bertambah 7,5 cm per tahunnya. Rata-rata tinggi anak usia 2 tahun sekitar 86,6 cm. Selanjutnya dilakukan pengukuran tanda-tanda vital. Diawali dengan pengukuran tensi. Untuk tensi normal pada anak usia 2 tahun adalah 90/60 sampai dengan 100/60. Selanjutnya, untuk suhu normal pada anak usia 2 tahun adalah 34,7 sampai dengan 37,3 derajat Celcius. Untuk nadi normalnya adalah 80 sampai 130 kali per menit. Dan untuk pernapasan normal pada anak usia 2 tahun adalah 22 sampai 37 kali per menit. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pada daerah kepala dan leher. Dikaji apakah ada kelainan bentuk, benjolan, penutupan frontanella. Pada daerah mata, dikaji apakah ada konjungtiva anemis. Dikaji juga daerah hidung, mulut, telinga, serta daerah leher. Pada daerah kepala juga dilakukan pengukuran lingkar kepala menggunakan medline atau meteran. Caranya adalah melingkarkan medline pada bagian alis, melewati bagian telinga sampai bagian paling menonjol di belakang kepala. Pada usia 1-2 tahun, ukuran lingkar kepala sama dengan lingkar dada. Total laju peningkatan lingkar kepala pada tahun kedua adalah 2,5 cm. Kemudian berkurang menjadi 1,25 cm per tahun sampai usia 5 tahun. Selanjutnya, dilakukan pengukuran lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak terpengaruh oleh keadaan cairan tubuh dibandingkan dengan berat badan. Laju tumbuh yang lambat, dari 11 cm waktu lahir menjadi 16 cm pada 1 tahun. Selanjutnya, tidak banyak berubah pada usia 1-3 tahun. Pada anak juga dilakukan pengukuran lingkar dada serta lingkar perut.
Selanjutnya, menggunakan stetoskop dikaji kondisi paru-paru dan juga jantung dari anak untuk mengetahui apakah adanya kelainan atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan fisik dan antropometri pada anak untuk mengetahui tingkat pertumbuhannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di DST ataupun KPSP untuk mengetahui tingkat perkembangan dari anak. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung ke anak atau dilakukan melalui anamnesa dari ibu. Pemeriksaan di DST meliputi 4 hal, yakni motorik kasar, bahasa, adaptif atau motorik halus, serta personal sosial. Untuk anak usia 2 tahun, perkembangan motorik kasar yang harus dilampaui adalah anak mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik, mampu berjalan tanpa terhuyung-huyung, mampu menaiki tangga secara mandiri, mampu bermain dan menendang bola kecil, serta beberapa tugas lain yang ada dalam format Denver. Selanjutnya, untuk perkembangan motorik halus, anak usia 2 tahun mampu melakukan tepuk tangan, melambaikan tangan, menumpuk 4 buah kubus, memungut benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk, anak bisa menggelindingkan bola ke sasaran, mampu mencoret-coretkan pensil di atas kertas, serta beberapa tugas perkembangan lain sesuai dengan format Denver. Untuk perkembangan bahasa, anak usia 2 tahun mampu meningkatkan kosakata, terutama berkaitan baik dan buruk, memberi dan menerima, bilangan dan warna-warna. Pada usia ini, anak juga mampu menyusun dengan 3 atau 4 kata, serta beberapa tugas perkembangan lain yang ada pada format Denver 2. Untuk perkembangan psikososial, menurut teori Erikson, anak usia 1-3 tahun masuk ke dalam fase otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Hal ini ditandai dengan anak pada usia ini mampu bermain sendiri di dekat orang dewasa yang sudah dikenal. Anak mampu minum dari cangkir dengan kedua tangan, belajar makan sendiri, mampu melepas sepatu dan kaos kaki, serta mampu melepas pakaian tanpa kancing, belajar bernyanyi, meniru aktivitas di rumah. Anak mampu mencari pertolongan apabila ada kesulitan atau masalah, dapat mengeluh bila basah atau kotor, frekuensi buang air kecil dan besar sesuai, muncul kontrol buang air kecil, biasanya tidak kencing pada siang hari, mampu mengontrol buang air besar, mampu berbagi mainan dan bekerja sama dengan anak-anak lain, serta anak bisa mencium orang tua. Untuk perkembangan psikoseksual, anak masuk dalam fase anal. Pada tahap ini, anak mendapatkan kepuasan sensual dengan menahan atau melepaskan feses. Maka, yang harus ditekankan pada ibu adalah untuk melakukan toilet training pada anak. Toilet training merupakan aktivitas penting dan harus menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak.